Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Navalis Faiz dengan NIM D400230115 kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Elektronika Daya, yaitu menjelaskan apa itu perbedaan komponen elektronik antara dioda, SCR, dan MOSFET, serta tempat pemilihan komponen elektronik dan perbedaan jenis rangkaian daya AC/DC, DC/DC, DC/AC, dan AC/AC. Pertama-tama yaitu perbedaan komponen elektronik dioda, SCR, dan MOSFET. Pada slide pertama terdapat 3 komponen yang akan kita bedakan, yaitu dioda yang mempunyai fungsi yaitu mengalirkan arus hanya satu arah, kemudian memiliki karakteristik memiliki tegangan maju forward voltage sekitar 0,7 volt untuk silikon dan 0,3 volt untuk germanium, serta penggunaannya dapat digunakan untuk sebagai penyearah atau rectifier seperti namanya. Dan yang kedua yaitu terdapat SCR atau Silicon Controlled Rectifier yang memiliki fungsi yaitu saklar elektronik yang dikendalikan oleh gerbang atau gate dan memiliki karakteristik hanya bisa mengantarkan jika diberi sinyal ke gerbang dan tetap mengantarkan hingga arus utama dihentikan, yaitu penggunaannya kontrol daya, inverter, rangkaian, switching. Kemudian yang ketiga yaitu MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor yang memiliki fungsi saklar elektronik dengan kecepatan tinggi dan efisiensi tinggi, yang memiliki karakteristik yang dapat dikendalikan oleh tegangan pada gate, memiliki impedansi input tinggi, dan digunakan untuk driver motor atau switching daya tinggi penguat sinyal. Kemudian untuk pengertiannya yaitu dioda adalah komponen dasar dalam elektronik yang berfungsi sebagai penyearah arus listrik. Dioda hanya memungkinkan arus mengalir dalam satu arah dari anoda ke katoda dan menghambat aliran arus dalam arah sebaliknya. Dioda sering digunakan dalam rangkaian penyearah AC ke DC, proteksi tegangan, serta dalam berbagai aplikasi elektronika lainnya. Kemudian untuk SCR adalah jenis dioda yang memiliki terminal tambahan yang disebut gate atau gerbang. SCR bekerja sebagai saklar elektronik yang hanya akan mengantarkan arus jika diberikan sinyal pada gate-nya. Setelah diaktifkan, SCR tetap dalam kondisi mengantarkan arus sampai arus utama dihentikan atau berkurang di bawah batas tertentu. Komponen ini sering digunakan dalam sistem kontrol daya seperti dimmer lampu pada motor atau pengendali motor dan inverter. Kemudian yang terakhir yaitu MOSFET adalah transistor yang beroperasi berdasarkan medan listrik dan memiliki efisiensi tinggi serta kecepatan switching yang cepat. Kemudian MOSFET dikendalikan oleh tegangan yang diberikan pada gerbangnya atau gate dan memiliki impedansi input yang sangat tinggi. Karena keunggulannya dalam efisiensi dan respon cepat, MOSFET banyak digunakan dalam driver motor, rangkaian switching daya tinggi, dan amplifier audio. Kemudian menuju slide selanjutnya yaitu di mana kita dapat mencari atau membeli komponen elektronik tersebut seperti dioda, SCR, dan MOSFET. Pada slide ketiga ini kita dapat membeli komponen elektronik di yang pertama yaitu pada toko online tentu saja atau marketplace. Yang pertama yaitu dapat kita beli pada Tokopedia, yang kedua dapat kita beli pada Shopee, Bukalapak, dan AliExpress. Untuk yang kedua yaitu kita juga dapat menjumpainya pada toko elektronik fisik seperti Jaya Elektronik atau toko-toko listrik di sekitar rumah kita. Kemudian kita juga dapat menemukannya di distributor resmi seperti DigiKey, MOS Elektronik, atau Famel. Untuk mendapatkan komponen-komponen ini kita bisa melihat di berbagai tempat juga seperti toko online, Tokopedia, Shopee yang sudah saya sebutkan tadi, yang menyediakan berbagai jenis komponen elektronik dengan harga bervariasi. Selain itu kita juga menemukan di toko fisik seperti Parasa, Klodok yang ada di Jakarta. Jika mencari komponen yang lebih spesifik atau berkualitas industri, distributor global seperti DigiKey, MOS Elektronik, dan Farnell bisa menjadi pilihan. Kemudian kita beralih ke slide keempat yaitu mengenai perbedaan jenis rangkaian daya AC/DC, DC/DC, DC/AC, dan AC/AC. Pada slide keempat ini terdapat beberapa rangkaian. Yang pertama yaitu AC/DC yang memiliki fungsi mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah atau DC.
yang menggunakan komponen utama yaitu dioda, kapasitor, regulator tegangan. Dan kemudian yang kedua yaitu ada DC to DC, yang dimana berfungsi untuk mengubah tegangan DC ke level lain, step up atau step down. Contoh komponen utama yang digunakan yaitu induktor, MOSFET, IC, regulator. Yang ketiga yaitu DC-AC, yang mengubah arus arah atau DC menjadi arus balik-balik AC, yang menggunakan komponen utama yaitu inverter dan transformator. Yang terakhir yaitu AC-AC, yang memiliki fungsi untuk mengubah tegangan AC tanpa mengubah bentuk gelombang, yang memiliki komponen utama yaitu transformator, konverter, AC-AC. Pada rangkaian AC DC ini berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus arah atau DC. Rangkaian ini biasanya terdiri dari dioda sebagai pengarah, kapasitor untuk menyaring tegangan, dan regulator tegangan untuk memastikan output tetap stabil. Contoh aplikasi dari rangkaian AC DC adalah adaptor charger HP dan catur daya komputer. Rangkaian DC-DC digunakan untuk mengubah tegangan DC dari satu level ke level lainnya, baik menaikkan step up maupun menurunkan step down. Rangkaian ini biasanya menggunakan induktor, MOSFET, dan isi regulator tegangan. Aplikasinya dapat ditemukan pada power bank, konverter daya untuk kendaraan listrik, serta perangkat elektronik yang membutuhkan tegangan berbeda dari sumber utama. Kemudian untuk rangkaian DC-AC yaitu mengubah arus arah menjadi arus bolak-balik. Rangkaian ini umumnya dikenal dengan inverter, yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem tenaga surya, UPS atau uninterruptible power supply, serta sistem tenaga portable untuk peralatan rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu ada rangkaian AC-AC, yang digunakan untuk mengubah tegangan AC tanpa mengubah bentuk gelombang dasarnya. Contohnya adalah transformator, yang dapat menurunkan atau menaikkan tegangan sesuai kebutuhan, serta stabilizer tegangan, yang digunakan untuk menjaga kualitas daya listrik pada perangkatan elektronik. Kemudian yang terakhir yaitu aplikasi rangkaian daya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 4 rangkaian yang dapat kita gunakan untuk aplikasi sehari-hari, yaitu AC-DC, DC-DC, DC-AC, dan AC-AC seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk rangkaian AC-DC dapat kita gunakan pada aplikasi sehari-hari yaitu catur daya komputer, adaptor, dan charger HP. Untuk DC-DC yaitu power bank, konverter daya pada mobil listrik. Untuk DC-AC yaitu inverter tenaga surya, UPS, dan untuk yang AC-AC yaitu stabilizer tegangan, transformator step up dan step down. Untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang telah saya sebutkan tadi, setiap jenis rangkaian daya memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Rangkaian AC-DC sangat umum digunakan dalam perangkat elektronik seperti laptop dan televisi juga. Rangkaian DC-DC dapat ditemukan dalam berbagai perangkat portable yang memerlukan efisiensi daya tinggi seperti power bank dan kendaraan listrik. Rangkaian DC-AC atau inverter memainkan peran penting dalam sistem tenaga surya memungkinkan listrik yang dihasilkan oleh panel surya digunakan untuk perangkat rumah tangga. Sementara itu, rangkaian AC-AC banyak diterapkan dalam sistem distribusi listrik seperti transformator yang menyalurkan listrik dari pembangkit ke rumah kita. Dapat kita simpulkan dari penjelasan sebelumnya tadi bahwa setiap komponen elektronik memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing, mulai dari dioda sebagai pengarah, SCR sebagai saklar daya, hingga MOSFET yang sangat efisien dalam switching daya tinggi. Selain itu, kita juga telah memahami perbedaan dan aplikasi berbagai jenis rangkaian daya yang semuanya memiliki peran krusial dalam sistem kelistrikan modern. Semoga yang saya jelaskan sebelumnya dapat membantu pemahaman saya sendiri. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.